Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan laporan UMKM Little Studio kami. Di sini kami beranggotakan Anissa Munawaro, Firly Anggita, Bima Aditya, Muhammad Nurfadila, dan Muhammad Aruna Hussein. Next. Pertama, about company, Snazi Adversary adalah sebuah perusahaan jasa konsultan bisnis yang berfokus pada membantu UMKM dan perusahaan rintisan di Indonesia di bidang fashion untuk mencapai potensi penuh mereka. Snazi menawarkan berbagai layanan yang dirancangkan khusus untuk membantu klien kami dalam mengatasi berbagai tantangan dan meraih kesuksesan. Di antaranya, analisis bisnis untuk membantu UMKM fashion dalam memahami pasar, pesaing, kekuatan, dan kelemahan mereka. Lalu ada penyusunan strategi bisnis untuk membantu UMKM fashion dalam mengembangkan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan bisnis mereka untuk bersaing di pasar global. Selain itu, kami juga dapat membantu UMKM untuk mengembangkan merek dan membantu pemasaran serta promosi. Visi dan misi kami adalah menjadi konsultan bisnis yang dapat membantu permasalahan UMKM dengan memberikan solusi terbaik terhadap hambatan yang dialami oleh klien kami. Lalu, misi kami adalah yang pertama ada memajukan bisnis UMKM di Indonesia, yang kedua ada membangun jaringan bisnis internasional lebih efisien, yang ketiga ada memberikan strategi bisnis terbaik kepada UMKM, yang keempat ada memberikan klien kami konsultan terbaik agar klien dapat bersaing di pasar global, dan yang terakhir memberikan kualitas pelayanan yang terbaik dan berkualitas tinggi dengan pendekatan yang inovatif dan personal agar UMKM dapat mencapai keberhasilan dalam pasar global. Berikut ada struktur organisasi kami. Selanjutnya ada profil UMKM Little Studio. Jadi Little Studio adalah usaha mikro kecil dan menengah yang didirikan oleh Atika Rizkia, lulusan MBASM Institut Teknologi Bandung angkatan 2022. UMKM ini memiliki dua brand, yaitu Little Emily dan Little Studio, dan juga menjual dessert favorite food. Awalnya Little Studio didirikan karena Atika memiliki ruangan kosong yang bisa digunakan sebagai gudang kue. Karena permintaan yang terus meningkat, Atika akhirnya menyewa ruangan di atas dan membuka Little Studio. Little Studio menjual berbagai macam produk dari berbagai brand, termasuk 3 brand baju, yaitu Praktif, Local Basic, dan Dear Meraki. Tema Little Studio tahun ini adalah Coquette. Tema ini tercermin dalam desain interior dan produk yang dijual. Selanjutnya ada produk yang ditawarkan UMKM Little Studio. Little Studio adalah UMKM yang fokus pada produk fashion dan aksesoris wanita. Produk utama mereka adalah baju dengan berbagai variasi desain, bahan, warna, dan harga, mulai dari 25.000. Little Studio juga menjual berbagai produk lain seperti sepatu, yang terdiri dari flat shoes dan heel, hijab, yang terdiri dari 3/4 dan pasmina, tas, aksesoris manik-manik, gelang cincin dan kalung, kacamata, parfum. Produk Little Studio dirancang untuk wanita yang ingin tampil modis dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya adalah latar belakang masalah yang dihadapi UMKM Little Studio. Jadi UMKM Little Studio ini adalah sebuah bisnis fashion dan aksesoris yang berasal dari Indonesia. Sebagai sebuah bisnis yang ingin tumbuh dan berkembang, Little Studio tentunya ingin memiliki pasar yang lebih luas hingga ke level internasional. Namun seperti hal bisnis lainnya, Little Studio menghadapi beberapa hambatan dalam menjalankan usaha internasional. Dimulai dari persaingan yang ketat di industri fashion internasional menjadi salah satu tantangan terbesar bagi bisnis ini, yang dimana Little Studio harus bersaing dengan merek-merek internasional yang sudah mapan dan memiliki basis konsumen yang besar. Selain itu, biaya ekspor yang tinggi seperti transportasi, biaya sertifikasi produk, pemasaran, dan promosi juga menjadi kendala dalam masuk ke pasar internasional. Little Studio juga harus menghadapi regulasi di setiap negara yang berbeda, serta perubahan kurs mata uang yang dapat mempengaruhi harga produk dan margin keuntungan bisnis. Selanjutnya, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh bisnis UMKM Little Studio. UMKM Little Studio dapat menghadapi beberapa hambatan dalam menjalankan usaha internasional. Antara lainnya, yang pertama persaingan yang ketat, biaya ekspor yang tinggi, masalah regulasi, perubahan kurs mata uang, dan yang terakhir pengiriman. Selanjutnya, peluang-peluang yang ada pada UMKM Little Studio. Bisnis UMKM Little Studio ini memiliki banyak peluang yang dapat dimanfaatkan. Berikut ini adalah beberapa peluang yang bisa diambil. Yang pertama, target pasar yang besar, tren fashion yang terus meningkat, potensi pasar lokal yang besar,
perkembangan teknologi, dukungan pemerintah, dan mempunyai cabang offline store. Selanjutnya, solusi bisnis internasional bagi UMKM Retail Studio. Yang pertama dari aspek politik, perubahan kebijakan perdagangan, ketidakstabilan politik, sengketa diplomatik, regulasi lingkungan, perubahan kebijakan fiskal, dan pengekangan perdagangan. Selanjutnya dari aspek ekonominya, yang pertama diversifikasi pasar, yang kedua optimalisasi rantai pasok, yang ketiga menerapkan strategi harga yang kompetitif, yang keempat memanfaatkan e-commerce internasional, dan yang terakhir pemanfaatan kemitraan bisnis. Selanjutnya kita lihat dari aspek sosial, yaitu dengan membangun kemitraan dengan komunitas lokal di negara-negara yang menjadi target pasar internasional mereka. Melalui langkah ini, mereka dapat lebih memahami budaya dan kebiasaan masyarakat setempat. Yang terakhir, aspek teknologi. UMKM Retail Studio dapat menerapkan platform e-commerce memungkinkan UMKM fashion ini untuk memperluas jangkauan pasar internasional mereka secara signifikan. Dengan menggunakan e-commerce, UMKM dapat mencapai pelanggan di seluruh dunia tanpa batasan geografis. Selanjutnya ada strategi yang digunakan untuk retail studio. Yang pertama itu membangun toko online dengan cara buat situs web atau toko online profesional dan menarik. Yang kedua, pastikan mudah dinavigasi, responsif, dan informatif. Untuk yang kedua, ada memanfaatkan platform e-commerce, gunakan platform seperti Shopify, WooCommerce, atau Etsy, dan harus dapat akses ke berbagai fitur yang bermanfaat. Ketiga, ada optimasi SEO, tingkatkan visibilitas di hasil pencarian, gunakan kata kunci yang relevan, buat konten berkualitas, terapkan praktik SEO terbaik. Yang keempat, ada pemasaran digital, gunakan iklan berbayar, konten media sosial, dan kampanye email. Lalu bekerja sama dengan influencer atau kolaborasi dengan merek lain. Terus ada pelayanan pelanggan yang unggul, respon cepat, informasi jelas, dan pengalaman berbelanja juga harus menyenangkan. Analisis dan pengoptimalan, yang pertama itu pantau kinerja toko online, termasuk penjualan, lalu lintas, dan perilaku pelanggan. Identifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan dioptimalkan untuk strategi yang hasil yang lebih baik. Selanjutnya ada manajemen pasar internasional. Pertama ada analisis pasar. Untuk tren konsumennya, konsumen saat ini lebih peduli dengan keberlanjutan dan etika produksi pakaian, serta mencari produk yang unik dan ramah lingkungan untuk mengekspresikan gaya pribadi mereka. Kedua, persaingan. Pasar fashion sangat kompetitif, tapi ada peluang untuk membedakan diri dengan desain yang unik, kualitas superior, atau layanan pelanggan yang luar biasa. Yang ketiga, tren e-commerce, penjualan online meningkat dan menjadi utama bagi produk fashion. UMKM fashion dapat menggunakan e-commerce dan media sosial untuk menjangkau pasar luas dengan biaya overhead yang keempat, target pasar, usianya itu dari 17 sampai 30. Untuk gender, mayoritas produk retail studio didominasi untuk gender perempuan. Untuk perilakunya, customer yang mempunyai selera fashion yang unik. Untuk penetapannya, harganya di sini 5.000 sampai 15.000 untuk setiap produk aksesoris seperti gelang, cincin, dan kalung. Lalu harga 40.000 sampai 100.000 untuk setiap produk tas seperti tote bag dan tas lainnya. Dan harga 70.000 sampai 150.000 untuk setiap produk outer dan baju seperti kardigan, dress, dan kemeja. Lalu promosinya, kami mempromosikan produk pada media sosial seperti TikTok, Instagram, dengan konten yang menarik dan membuat konten secara konsisten. Lalu memanfaatkan SEO, Google Ads, Instagram Ads, dan TikTok Ads. Selanjutnya ada proses pemilihan platform perdagangan internasional. Kami menggunakan Carousel untuk memasarkan produk retail studio. Carousel adalah platform jual beli online yang populer di beberapa negara, termasuk Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Untuk proses pemilihan produknya, kami memilih ribbon bag sebagai shoulder bag unik dengan tema coquette untuk dipasarkan di Carousel karena produk ini memberikan identitas dan keunikan bagi retail studio. Untuk informasi produknya, berat kurang lebih 500 gram dan warna tersedianya ada abu-abu, hitam, dan pink. Selanjutnya ada proses pemesanan dan pengiriman. Pertama, customer diharuskan memasukkan alamat tujuan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, customer memilih metode pengiriman.
Untuk hal ini, kami menggunakan rekomendasi dari Carousel, yaitu Carousel Official Delivery, sehingga customer hanya dapat memilih opsi metode pengiriman tersebut. Customer memilih metode pembayaran yang dapat digunakan yaitu DBS, Paylah, dan kartu Visa. Selanjutnya ada hasil penjualan. Di sini belum ada hasil penjualan dari produk ribbon shoulder bag di Carousel karena beberapa faktor, yaitu satu, dominasi produk impor yang bersaing dengan produk lokal, yang kedua, kurangnya promosi produksi lokal sehingga kurang dikenal, lalu yang ketiga, perbedaan budaya dan preferensi konsumen yang belum disesuaikan. Kesimpulannya adalah UMKM Little Studio menghadapi hambatan regulasi berbeda di tiap negara, fluktuasi kurs mata uang, dan tantangan pengiriman produk internasional. Meski demikian, peluang besar ada di pasar global fashion yang terus berkembang. Untuk mengatasi hambatan tersebut dan memanfaatkan peluang, Little Studio bisa fokus pada penelitian pasar dan kerjasama eksternal pemasaran produk seperti shoulder ribbon bag di platform seperti Carousel diharapkan dapat memperkuat posisi Little Studio di pasar internasional dan meningkatkan pendapatan mereka. Selanjutnya ada manfaat laporan. Laporan ini memberikan pemahaman mendalam tentang tantangan dan kelemahan UMKM dalam bisnis internasional, fashion, dan aksesoris. Lalu, laporan ini menyajikan solusi dan strategi untuk mengatasi tantangan ekonomi, politik dalam bisnis internasional. Yang ketiga, laporan ini menggambarkan peran Snazzy Advisory sebagai konsultan bisnis yang membantu bisnis fashion mengatasi hambatan dan memanfaatkan peluang di pasar global. Lalu, yang keempat, laporan ini memberikan pengetahuan berharga tentang dinamika bisnis internasional, regulasi pasar, perubahan kurs mata uang, dan strategi pemasaran yang efektif, meningkatkan pemahaman dan daya saing UMKM di pasar global. Laporan ini juga menginspirasi UMKM lain untuk memasuki pasar internasional dengan contoh kasus UMKM Little Studio dan solusi yang diusulkan. Untuk rekomendasi bisnis internasionalnya, yang pertama ada pengembangan strategi pemasaran global. UMKM Little Studio perlu mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau pasar global. Ini meliputi penggunaan platform e-commerce internasional, kampanye pemasaran digital yang terarah, lalu kerjasama dengan influencer atau brand ambassador dengan jangkauan internasional. Yang kedua, diversifikasi produk. Selain produk fashion dan aksesoris, Little Studio dapat mempertimbangkan diversifikasi produk untuk menarik konsumen internasional. Contohnya dengan meluncurkan koleksi produk baru yang sesuai dengan tren global, lalu menghadirkan produk-produk unik yang membedakan dari para pesaing. Untuk terakhir, peningkatan kualitas dan inovasi. UMKM Little Studio perlu terus meningkatkan kualitas produk dan inovasi desain untuk tetap bersaing di pasar global. Hal ini meliputi memperhatikan detail, menggunakan bahan berkualitas, lalu mengikuti tren fashion terkini untuk meningkatkan daya tarik produk di mata konsumen. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Atika Rizkia, saya owner dari Little Emily Cake dan Little Studio Ozen. Hari ini saya mau ngasih testimoni nih, gimana rasanya diwawancara dan membantu tugas teman-teman di bisnis internasional. Testimoninya yang pertama, saya mau ucapin terima kasih dulu nih karena teman-teman administratif, teman-teman bisnis internasional dari Telkom udah mau meliput Little Studio Ozen. Yang kedua, teman-temannya alhamdulillah sangat interaktif, baik, sopan, dan sepertinya mereka berakhlak baik. Testimoni dari tugas adik-adik yang datang ini lengkap dan untuk isinya juga rapi sekali, senang sekali, dan sangat terharunya profil untuk UMKM Little Studio-nya sangat detail, plus suka banget deh karena mereka daftar pustakanya rapi, karena biasanya tugas-tugas yang kayak gini tuh daftar pustakanya nggak rapi, plus mau ucapin kalian keren banget. Jadi terima kasih ya teman-teman dari tugas bisnis internasional udah main ke Little Studio.